Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Heru Purnomo MPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah media pembelajaran yang kami beri judul Media Visual dan Media Konkret. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang dimulai dari saya Rizky Mulai Mas Putri, kemudian ada Muhammad Hatta, dan Salsabila Umi Azhara. Menurut Azhar Arsyad, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Jadi, fungsi media pembelajaran adalah untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran dengan menghadirkan benda-benda konkret maupun dalam bentuk gambar dan lainnya, agar materi yang disampaikan menjadi lebih jelas maknanya. Fungsi media pembelajaran dalam pembahasan ini adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau terlalu kecil. Ada 5 jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu media visual, media audio, media audiovisual, kelompok media penyaji, dan media objek dan media interaktif berbasis komputer. Media visual. Pengertian media visual menurut Daryanto adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Fungsi dan manfaat media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, media visual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualisasikan. Macam-macam media visual. 1. Media yang tidak diproyeksikan. A. Model benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda untuk mempelajari sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan saraf pada hewan. B. Media grafis. Menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya melalui penjelasan secara verbal. 2. Media proyeksi. A. Transparansi OHP. Perangkat media transparansi OHP meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. B. Film bingkai atau slide. Film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai. Media konkret. Pengertian media konkret adalah segala sesuatu yang nyata dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien, menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Fungsi media konkret. 1. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 2. Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. 3. Meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. 4. Mengembangkan motivasi belajar siswa. 5. Mempertinggi mutu pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu membangkitkan ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahan pemahaman siswa dalam mempelajarinya. Kedua, meningkatkan minat siswa untuk mempelajari materi pembelajaran. 3. Memberikan pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. 4. Dapat mengembangkan jalan pikir yang berkelanjutan. 5. Menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam dan beragam. Kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu membawa siswa ke berbagai tempat di luar sekolah terkadang memiliki risiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. Kedua, biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata tidak sedikit dan memiliki kemungkinan kerusakan dalam menggunakannya. Selanjutnya adalah macam-macam benda media konkret. Menurut Umar Hamalik, media benda konkret itu banyak macamnya.
mulai dari benda atau makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, juga benda mati seperti batu, air, tanah, dan lain-lain. Sedangkan menurut De King yang dikutip oleh Sungkono, media benda konkret dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu objek dan benda barang contoh spesimen. Objek adalah semua benda yang masih dalam keadaan asli, alami, seperti ia hidup dan berada. Sedangkan barang benda, contoh spesimen, adalah benda-benda asli atau sebagian benda asli yang dipergunakan sebagai sampel. Jadi, spesimen merupakan sebagian kecil benda asli yang mewakili benda asli yang berada di tempat aslinya, yang berjumlah sangat banyak, berwujud sangat besar, luas, dan amat utuh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai media visual dan konkret di SD. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.